mendengar kalimat seperti kalau pasangan cemburu berarti dia sayang, atau bahkan kalau tidak dipukul berarti bukan kekerasan. Faktanya tidak semua hubungan yang tampak romantis adalah hubungan yang sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas kekerasan dalam pacaran dari perspektif psikologi forensik. Kita akan melihat bagaimana sih psikologi forensik memahami kondisi korban, melakukan asesmen, serta berperan dalam proses hukum secara objektif dan etis. Betul. Seluruh materi disusun berdasarkan buku psikologi forensik, jurnal ilmiah, dan pedoman profesi. Kasus yang digunakan merupakan kasus ilustrasi fiktif untuk tujuan edukasi sehingga tidak menggambarkan individu tertentu. Nah, yuk kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam pacaran. Betul. Sebelum membahas tentang psikologi forensik lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pacaran. Banyak orang menganggap kekerasan hanya berupa tindakan memukul atau melukai secara fisik. Padahal bentuknya itu lebih jauh dan lebih luas daripada itu. Nah, kekerasan dalam pacaran atau dating violence adalah pola perilaku yang dilakukan salah satu pasangan untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol terhadap pasangannya melalui berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Salah satu kesalahpahaman yang masih sering muncul adalah anggapan bahwa selama tidak ada luka fisik, berarti hubungan tersebut masih baik-baik saja. Faktanya, seseorang dapat mengalami kekerasan tanpa pernah dipukul, menghina pasangan, mengontrol aktivitas, membatasi pergaulan, memaksa memberikan kekerasan di media sosial, atau mengancam menyebarkan foto pribadi merupakan contoh dari perilaku yang dapat termasuk kekerasan psikologis maupun digital apabila dilakukan untuk mendirikan pasangan. Kenapa hal ini penting? Karena kekerasan psikologis seringkali tidak disadari baik oleh korban maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, penelitian dari Mendelul dan Kusmarwardhani pada tahun 2024 itu menunjukkan bahwa korban kekerasan sosial itu seringkali tidak langsung menyadari bahwa dirinya itu sudah mengalami kekerasan. Nah, manipulasi yang dilakukan pelaku dapat membuat korban itu meragukan dirinya dan menganggap perilaku pasangan sebagai bentuk dari sebuah perhatian. Karena itu kita tidak bisa langsung menghakimi korban dengan mengatakan tinggal putus saja. Dalam psikologi forensik, perilaku korban dipahami berdasarkan kondisi psikologis dan konteks hubungan yang dialaminya. Lalu, mengapa banyak korban tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan? Mari kita bahas pada bagian berikutnya. Komentar media sosial, kalau disakiti, kenapa tidak langsung putus? Kalimat seperti ini sering kita dengar, namun dalam psikologi forensik, perilaku korban tidak dapat dinilai hanya dari apa yang tampak dari permukaannya saja. Nah, keputusan korban untuk bertahan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti manipulasi psikologis, ancaman, ketergantungan sosial, serta harapan bahwa pasangan akan berubah, dan minimnya dukungan dari sosial. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah manipulasi psikologis. Pelaku dapat membuat korban merasa semua kesalahan itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, dari penelitian et al. 2024 juga menunjukkan bahwa regulasi emosi itu berperan dalam perilaku mencari bantuan. Korban yang kesulitan untuk mengelola emosinya cenderung lebih sulit mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. Selain itu juga ada penelitian dari Nukul dan Rahayu tahun 2022 menemukan bahwa banyak korban lebih dahulu mencari dukungan dari teman dibandingkan melapor ke institusi formal. Nah, oleh karena itu, psikolog forensik tidak memiliki korban berdasarkan cepat atau lambatnya seseorang dalam melapor, tetapi melalui asesmen yang objektif. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita simak ilustrasi berikut. Angga, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, telah menjalani hubungan selama 1 tahun. Awalnya pasangannya terlihat perhatian, namun lama-kelamaan ia mulai meminta lokasi setiap saat, meminta kata sandi di media sosial, melarang Alia bertemu dengan teman lelakinya, hingga mengancam akan mengakhiri hubungan apabila tidak
menuruti keinginannya. Nah, ketika terjadi pertengkaran, pasangannya beberapa kali mendorong Alia. Sejak saat itu, Alia menjadi takut, menarik diri dari lingkungan sosial, sulit berkonsentrasi, dan memilih tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada siapapun. Benar, mungkin muncul pertanyaan mengapa Alia tidak mengakhiri hubungannya atau melapor. Nah, dalam psikologi forensik, pernyataan yang lebih penting adalah bagaimana sih kondisi psikologis Alia selama mengalami kekerasan. Psikolog itu tidak langsung menyimpulkan bahwa korban itu lemah atau berbohong, melainkan melakukan asesmen terhadap pola kekerasannya, dampak psikologisnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan korban. Penelitian dari Smith et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa manipulasi emosional dan regulasi emosi mempengaruhi perilaku mencari bantuan. Sementara menurut Nukul dan Rahayu tahun 2022 menjelaskan bahwa korban seringkali lebih memilih mencari dukungan dari teman dibandingkan melapor ke institusi formal. Waduh. Nah, apabila kasus seperti ini masuk ke ranah hukum, psikolog forensik dapat melakukan asesmen psikologis dan memberikan keterangan ahli untuk membantu proses peradilan, Kak. Namun, psikolog tidak menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Setelah mendengar ilustrasi kasus Alia, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana psikolog forensik mengetahui kondisi psikologis seseorang? Apakah cukup dengan satu kali wawancara? Nah, jawabannya itu tidak. Kesimpulan dari asesmen forensik harus didasarkan pada proses yang sistematis, objektif, dan berbasis berbagai sumber data. Dari Bartol dan Bartol 2021. Proses asesmen umumnya meliputi dokumen yang ditelaah, wawancara forensik, observasi, penggunaan tes psikologi bila diperlukan, seluruh data diintegrasikan menjadi laporan psikologis. Nah, psikolog forensik tidak mencari siapa yang benar atau yang salah. Fokusnya adalah menjawab pertanyaan psikologis yang relevan dengan proses hukum. Misalnya, dampak psikologis korban, fungsi sehari-hari, dan dinamika hubungannya. Apabila diminta oleh pengadilan, psikolog dapat memberikan keterangan ahli berdasarkan hasil asesmennya. Nah, penting dipahami bahwa psikolog forensik tidak menentukan vonis. Penentuan bersalah atau tidaknya merupakan kewenangan dari hakim. Selain kompetensi ilmiah, psikolog forensik juga wajib menjunjung tinggi etika profesi. Betul banget. Nah, bisa dilihat juga dari objektivitas, bekerja sesuai kompetensi, serta menghormati martabat manusia serta menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang merupakan prinsip penting dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, Fungsi 2022. Sekarang mari kita lihat apa yang ditemukan penelitian mengenai kekerasan dalam pacaran. Nah, dari penelitian Simendulu dan Kusmawati tahun 2004 menentukan bahwa regulasi emosi berperan dalam perilaku untuk mencari bantuan pada korban kekerasan dalam pacaran. Betul. Nukul dan Rahayu tahun 2022 menjelaskan bahwa banyak korban lebih memilih mencari dukungan kepada teman dibandingkan melapor kepada institusi formal. Nah, Iskandar dan Minardi dan Subair pada tahun 2001 itu menunjukkan juga bahwa emotional abuse berkaitan dengan kesulitan regulasi emosi, sehingga korban itu semakin sulit, Kak, mengenali bahwa dirinya itu berada dalam hubungan yang tidak sehat. Betul banget. Sekarang kita masuk ke dalam mitos atau fakta. Mitos. Kalau korban masih bertahan berarti bukan kekerasan. Faktanya, banyak faktor psikologis untuk itu mempengaruhi keputusan korban. Mitos atau fakta, terlambat melapor berarti berbohong, tapi faktanya respon korban dipengaruhi trauma, manipulasi, serta rasa takut. Mitos, psikolog forensik menentukan siapa yang bersalah. Faktanya, psikolog memberikan keterangan ahli, hakim yang memutuskan perkaranya. Dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa kekerasan dalam pacaran bukan sekedar konflik atau pertengkaran biasa dalam sebuah hubungan. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan psikologis, fisik, seksual, digital, maupun ekonomi. Dan semua berpotensi memberikan dampak yang serius
terhadap kesehatan mental serta kualitas hidup korbannya. Oke. Nah, dan melalui perspektif psikologi forensik ini, kita juga belajar nih Kak, bahwa setiap kasus perlu dipahami secara objektif berdasarkan bukti ilmiahnya. Psikolog forensik itu tidak bertugas menentukan siapa yang bersalah atau tidak, tetapi melakukan asesmen psikologis untuk membantu proses penegakan hukumnya, untuk memahami bagaimana kondisi psikologis individu yang terlibat. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya menghakimi korban dengan pertanyaan seperti kenapa nggak langsung putus atau kenapa baru lapor sekarang. Sebaliknya, kita perlu memahami bahwa setiap korban memiliki pengalaman, kondisi psikologis, dan proses pemulihan yang berbeda-beda. Apabila kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kekerasan dalam hubungan, ingatlah bahwa mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, justru mencari bantuan merupakan langkah yang berani untuk melindungi diri dan memulai proses pemulihan. Oke, kamu dapat berbicara kepada orang yang dipercaya, berkonsultasi dengan psikolog, atau menghubungi layanan yang berwenang apabila situasi yang dialami sudah membahayakan keselamatanmu. Semakin cepat bantuan diperoleh, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting seperti dengan korban tanpa menghakimi, berikan dukungan dan dorongan mereka untuk mendapatkan bantuan profesional bila diperlukan. Nah, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, kepercayaan, komunikasi yang terbuka dan persetujuan, bukan atas dasar rasa takut, ancaman atau kontrol terhadap pasangan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video edukasi berikutnya.